motivasi oleh video yang kemarin beredar dan sampai Papedaniustv.com, pantau pemberitaan daerah, tajam, aktual, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ketua DPRP Delius Tabuni bersama Wakil Ketua 1, 2, dan 3 tinjau dampak limbah PT Kristalin di Kampung Biha, Distrik Makimi. Nabire Papua Tengah Papedanyu.com, dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan pertambangan PT Kristalin di Kampung Biha SPI dan SEP 2 Distrik Makimi, Kabupaten Nabire mengundang perhatian serius dari DPRP Provinsi Papua Tengah. Menanggapi keluhan masyarakat, Ketua DPRP Papua Tengah, Delius Tabuni, bersama Wakil Ketua 1 Diben Elabi, Wakil Ketua 2 Petrus Izak Suripati, dan Wakil Ketua 3 Bekis Kogoya turun langsung ke lokasi yang terdampak. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lapangan, berdialog dengan warga, dan memastikan adanya tindak lanjut konkret terhadap dampak lingkungan yang telah mengganggu kehidupan masyarakat, terutama petani dan peternak ikan. Masyarakat mengeluhkan air yang tidak lagi layak untuk kebutuhan pertanian dan perikanan. Banyak ikan mati, tidak tumbuh, dan hasil panen padi menurun drastis. Warga menyebut bahwa kondisi ini mulai terjadi sejak adanya limbah dari aktivitas perusahaan yang mengalir ke saluran air utama. Seharusnya berapa dalamnya? Berapa senti ke dalam? Mungkin 60 kali. 60 itu 70. Ini dampak senti. Lumpurnya sekitar 50-an senti sudah naik. Iya. Sudah berapa lama? Kalau sudah lama Berapa tahun? Ini berapa tahun alami warga sini? Mulai buka itu. Udah, yang mulai perusahaan buka itu Pak. Sampai Perusahaan itu berdiri kapan? Tahun berapa? tahun berapa? Mungkin ada sekitar 4 tahun. Seandainya kalau dibersihkan nanti ada lagi. Ini Pak, juga kan pernah 50 dibersihkan senti juga. turun lumpurnya ini. Jadi ini Air parit naik. ya sebenarnya sampai Menurut mana? masyarakat. Saluran. Ini sudah mandek, ini udah lumpurnya. sekarang lebih parah Pak. Sekarang ikan juga banyak mati Pak karena Mati-mati. katanya kena itu Pak air apa itu? Air yang tumas loh Pak. Air merkuri apa itu? Tidak tahu itu. dampak untuk kesehatan itu gimana? Ikan aja mati apa? Iya ya itu Pak. Memang. Dari ikan itu biasa warga sini 3 bulan atau 4 bulan itu panen. Iya Pak biasanya. Tapi katanya kepalanya besar, Iya, panen kecil. ya segini Pak. Sekarang 3 bulan segini Pak. Itunya. Kurang gizi. Jadi 1 tahun pun tidak bisa ya, tidak sebesar. Saya tidak bisa panen karena ikannya tidak besar. Ukurannya seperti itu saat kita masukkan sama saja sampai sekarang. Tidak bisa panen. Kita mau jual Kasih apa? makan pakan atau bukan? Dikasih. Makanya liar Makanya pindah jauh. Biasanya Pakan lain ya. susah juga. Tidak makan pakan tapi Tetap tidak bisa. Ada dampak yang lain. yang Karena air. hidup biasa. Karena airnya. Cuma karena ada limbahnya ini maka ikannya kurang gizi. Iya. Ya, kalau ke sini sudah termasuk agak jernih karena Jauh. keruh Pak kalau di atas Kalau di atas anu Pak. itu kabur sekali. Bagian di atas. Jadi warga mau bagaimana? Ya segera direalisasi dalam arti kalau perusahaan silakan monggo berjalan, tetapi ini juga difungsikan sebagai mestinya tani harus maunya air lancar jernih itu aja. Tapi kalau sepanjang perusahaan ini masih operasi Ya kami tidak tahu Pak, kami berharap kepada beliau saja atau pemerintah daerah atau bagaimana atau ya. mau perusahaan ini dicabut izin? Ya kalau itu kami tidak bisa. Saya mengucapkan sangat terima kasih banyak dari media kemarin. Saya sangat terima kasih banyak. Sangat terima kasih banyak bisa. Kalau satu bulan dikerja bagus, nanti boleh lagi. Kita berproduksi. Jangan kami segera akan memanggil saat ini untuk dengar pendapat dengan DPR. Kita ingin tahu seperti apa. Demikian terima kasih. Selamat sore. Kami masih berkunjung ke daerah lain lagi. Selain dimotivasi oleh video yang kemarin beredar dan sampai juga ke tengah kita, sebenarnya sudah beberapa kali ya, saya sendiri tahun kemarin juga akhir tahun saya reses ke sini, saya sudah dengar itu, tapi ini kesempatan yang baik lah kita dengar ya, kita dengar langsung dan nanti Pak Ketua Izin akan menyampaikan beberapa hal, tapi intinya kami juga mau langsung turun lihat nih yang dibilang tersumbat di mana nih, begitu ya, di sini Pak Ketua. Ya, baik. Selamat sore. Jadi pada intinya kami dari DPR
adalah mewakili rakyat. Makanya apa yang kami lihat keluhan masyarakat, makanya kami langsung unsur pimpinan turun. Karena persoalan pangan ini kan persoalan utama. Penting. Makanya kami turun, tapi komisi terkait ada. Nanti setelah kami pimpinan turun langsung kami akan perintahkan komisi terkait akan membuat surat untuk RDP dengan pihak terkait, misalnya perusahaan. Nah, nanti setelah itu baru hasilnya seperti apa, nanti komisi terkait yang akan turun. Tapi kami sebagai pimpinan kami langsung turun ke lapangan, kita lihat langsung seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Pak Distrik mungkin Saya tambahkan, apakah perusahaan ini masih beroperasi? Masih. Berproduksi? Masih. Masyarakat tahu tidak sebenarnya perusahaan itu sudah diberhentikan? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Iya. Saya dengar perusahaan ini sudah diberhentikan oleh kementerian terkait. Kemudian juga atas juga gubernur. Jadi nanti kita cek kembali lagi. Perlu kita harus ketahui bersama bahwa operasi-operasi perusahaan yang tidak mendapatkan izin itu akan menjadi perhatian buat kita semua. Jadi kalian C itu harus minta izin dari gubernur. Kemudian kalau sudah apa izinnya IUP kah apa? Yang sekarang ini saya dengar memang sudah dari pusat. Tetapi karena ada permasalahan produksi diberhentikan, tidak boleh berproduksi. Ada suratnya itu. Jadi kok bisa ada apa masalah dengan apa gorong-gorong ya? Saluran irigasi. Berarti masih produksi berarti. Masih Pak. Baik, terima kasih itu saja. Biasanya mohon maaf beliau, biasanya hamparan yang beliau lewat waktu jembatan turunan SP1 tadi masuk, itu kan hamparan padi semuanya. Tapi kendala karena petani tidak sanggup untuk menggali apa yang parit yang saluran ke kabel itu sehingga ada bongkar rumput saja. Itu biasanya hamparan padi. Jadi yang canangkan Pak Presiden katanya swasembada pangan tuh ya tidak bisa lah. Buktinya di lapangan hanya begitu kok. Untuk makan kita saja beratnya kan mohon maaf ya, bukan kurang tapi ya cukup untuk kita sendiri gitu. Apalagi untuk produksi, mana yang untuk produksi, sedangkan untuk kita sendiri aja pas-pasan kan begitu. Karena rata-rata kita ini petani padi dengan petani ikan, sedangkan air tidak sampai di sawah-sawah kita, semua tertutup, jadi begitu. Iya. Baik Pak. Kami mendengar langsung jeritan rakyat. Kehadiran kami adalah bentuk komitmen DPRP untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat dijamin, tegas Ketua DPRP, Delius Tabuni. Dalam pernyataannya, Wakil Ketua ID Ben Elabi menambahkan, ini menyangkut sumber kehidupan masyarakat. Kami minta agar perusahaan bertanggung jawab dan pemerintah segera ambil tindakan. DPRP akan mengawal proses ini sampai tuntas. Wakil Ketua 2, Petrus Izak Suripati, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan lingkungan. Kalau memang ada janji normalisasi dari pihak perusahaan, harus tertulis dan dikawal pelaksanaannya. Kami tidak ingin masyarakat terus dirugikan. Lebih besar dari sementara itu, Wakil Ketua 3, Bekis Kogoya, menegaskan bahwa DPRP tidak hanya datang melihat, tetapi akan segera menindaklanjuti secara kelembagaan. Kami akan dorong audit lingkungan, rapat bersama instansi terkait, dan jika perlu, evaluasi izin operasional perusahaan. Masyarakat menyambut positif kehadiran para pimpinan DPRP Papua Tengah dan berharap pemerintah serta pihak perusahaan segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kondisi saluran air dan lingkungan. Kami tidak menolak investasi, tapi hak kami sebagai petani dan peternak harus dilindungi. Air adalah sumber hidup kami, ujar salah satu warga. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi DPRP Papua Tengah untuk memperkuat pengawasan terhadap dampak industri dan mendorong perlindungan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Muhammad Irfan, PapedaNewsTV.com melaporkan.